sebagai pengusaha pengusaha lokal, pengusaha dari Indonesia untuk ikut serta ya membangun brand kosmetik. Jadi trennya unik teman-teman. Jadi pengalaman kami ya, di tahun sebelumnya kan brand itu didominasi sama Wardah, ya tahu ya. Kemudian Mustika Ratu, Marta Tilaar, sangat brand-brand yang mainstream banget lah ya, yang kayaknya raksasa banget gitu ya. Nah, mulai tahun 2013, 2012 kalau nggak salah, itu mulai tren lokal mulai masuk. Jadi orang-orang itu udah mulai jenuh sama kosmetik lokal, kosmetik yang mainstream, sorry. Udah mulai jenuh tuh. Nah, mulai orang-orang tuh ada yang mulai ada pelatihan sabun, ya kan? 2013, 2012 itu udah mulai tuh. Mulai di situ orang-orang bikin sabun batang. Nah, itu rame tuh. Itu omsetnya bisa kalau kita eh, start waktu itu kita bisa dapat uang yang lebih banyak gitu. Maksudnya dari sisi penjualan sales itu karena orang-orang udah mulai jenuh dengan brand-brand yang mainstream. Jadi cari-cari yang sehat, macam-macam natural dan sabun batang waktu itu laku banget. Sabun cair yang dibikin secara handmade, organik. Kemudian kayak masker ya, masker organik itu laku banget itu. Sampai oh laku banget lah. Pokoknya karena kayak Blue Ocean banget gitu. Jadi belum ada yang bikin dan belum ada yang banyak yang bisa. Dan rata-rata yang bisa itu adalah sebenarnya apoteker, cuman apotekernya tidak bikin bisnis jadinya, tapi malah bikin pelatihan. Jadi kayak tahun itu, jadi melatih melatih dan akhirnya banyak lah bahkan bukan apoteker pun pada bikin gitu. Ramai banget waktu itu dan seger banget itu marketnya. Dan dari situ kebangkitan market lokal ya, terutama di Indonesia. Dari situ tuh mulai bangkit. Nah, nah kita mencicipi tuh. Jadi kayak berbisnis itu sebenarnya siapa yang paling awal sebenarnya. Siapa yang paling awal dia nyemplung sebenarnya itu yang akan mendapatkan sesuatu gitu. Jadi eh, di tahun itu kita masuk mulai tahun 2014 istri saya itu pun nggak komersil aja udah permintaan banyak. Jadi cuman iseng-iseng aja hobi-hobi sebenarnya untuk konsumsi sendiri karena memang marketnya yang demand-nya tuh tinggi banget dan orang yang bisa bikin sabun batang waktu itu masih itu. Kemudian meningkat lagi tahun 2020 udah mulai semua yang handmade itu ganti ke Bepom macam-macam dan pasarnya sangat meningkat gitu apalagi kita ini tiap tahun tuh bisa sampai 20% pertumbuhan marketnya jadi kuehnya itu semakin membesar dan semakin membesar dan lokal itu semakin kompetitif ya brand-brand lokal itu bahkan sempat Wardah, Unilever, Mustika Ratu, Marta Tilaar itu sempat terganggu dengan brand-brand lokal bahkan sampai sekarang Marta Tilaar dan Mustika Ratu itu nggak survive sama sama ke persaingan di lokal ya. Mereka akhirnya melakukan sesuatu dengan pivot ke beberapa model bisnisnya pivot dan ada yang mereka main serius di ekspor jadinya. Tapi Wardah masih tune in ya di market karena mereka adaptif dengan kondisi yang ada. Jadi itu uh, ya sangat seru kalau tapi lokal tuh sangat teman-teman kalau misalnya tahu ya something gitu ya. Ada brand-brand lain kayak Avoskin, sekarang ada Skintific. Kenapa masih tambah bagus itu? Karena udah mulai kompetitif dan masyarakatnya udah teredukasi. Kemudian, nah sebelum kita melakukan, kita udah tahu ya marketnya gede nih, berarti kita harus ke bagian kue dong. Nah kuenya tadi sebesar itu teman-teman. Jadi kita harus coba mulai tentukan nih kita sebenarnya kita harus melakukan riset dulu ya. Kita sebelumnya mau ngapain untuk bikin brand tuh sebenarnya karena kita semua sudah bisa maklon, mungkin teman-teman udah tahu ya karena kayak kemarin saya dapat info dari Kak Kristo kalau misalnya Farmasi UB itu mengadakan kayak funding ya, bukan pembiayaan untuk brand-brand brand-brand untuk mahasiswa itu keren banget itu programnya. Jadi eh saya lihat kemarin teman-teman kayaknya udah tahu Maklon ya kan Maklon itu kayak tahun manufacturing karena kita nggak punya pabrik dan eh apa namanya kita menyiasati itu dengan bagaimana membuat brand yang eh yang oke yang dilirik pasar dan memang sesuai kebutuhan. Jadi pertama kita harus melakukan analisis pasar dulu. Kita menyelami tren saat ini apa, preferensi pelanggan apa, dan strategi pesaingnya seperti apa. Kemudian baru nanti menentukan target audiens kayak demografi, psikografi, kebutuhan perawat kulit di area pelanggan yang potensial. Baru nanti melakukan survei dan melakukan kayak kelompok khusus ya. Kita riset gitu kita riset ya riset sampel yang kecil ya populasi yang nggak terlalu besar tentu harapannya bisa mewakili ya mewakili. Nah, nanti ada hitung-hitungannya itu nanti bisa statistik bisa teman-teman bisa ada hitung-hitungan tuh untuk bagaimana ngecek
market marketnya itu apakah oke dengan itu. Kemudian pertanyaannya terus kemudian apakah kita akan menjual semua produknya untuk semua umur? Nggak bisa gitu. Jadi kita itu eh, produk yang baik itu sebenarnya produk yang memang fokus. Apalagi dengan persaingan yang banyak. Teman-teman, saya dapat laporan ada 200.000 brand baru di Indonesia tahun 2022 untuk tahun 2022 saja. Bayangin tahun 2023 berapa? Ya. Kemarin sempat saya lihat ya, ada beberapa artis-artis yang bikin brand nggak laku juga. Karena saking banyaknya orang yang pengen mencicipi kue di skincare, khususnya kosmetik gitu. Itu yang jadinya kita akhirnya kemarin sempat diskusi sama pengusaha kosmetik yang lain. Kosmetik sekarang bahkan Marta Tilaar pun dia cerita kalau kosmetik itu sekarang bukan red ocean lagi, tapi black ocean. Jadi sangat gelap sekarang. Maksudnya sangat padat orang yang pengen berbisnis skincare. Nah, saya akan coba memetakan teman-teman apa sih sebenarnya yang harus kita fokuskan. Yang pertama, masyarakat kita itu ada 4 model, yaitu pertama generasi boomers, yaitu lahir 46 sampai 64, kemudian generasi X 65 sampai 80, generasi Y itu atau milenial kita itu 81 sampai 96 dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi target market kita. Nah, teman-teman baru nanti menentukan produknya itu mau menyasar siapa. Nggak bisa menyasar semua. Jadi mau disasar mau mayoritas mau yang siapa. Dan secara data statistik, populasi paling besar adalah generasi Z sama Alpha. Jadi masyarakat untuk generasi milenial itu udah turun ya. Udah turun sekarang populasinya, proporsi di Indonesia dan dunia itu udah mulai turun. Jadi paling besar itu akan Gen Z. Jadi itu salah satu tanda Gen Z potensial gitu ya. Terus kita pelajari nih Gen Z karakternya seperti apa. Jadi kalau generasi boomers mereka itu tidak tahu sama sekali bahkan gaptek ya untuk digital karena mereka fokusnya dulu ya perang ya. Karena bersamaan dengan Perang Dunia Kedua mereka lahirnya bersamaan dengan 46 kan Perang Dunia ya waktu itu ya. 45 46 itu Perang Dunia. Jadi mereka fokusnya survive, bagaimana survive, bagaimana ini nggak tahu namanya. Dan konsep industri masih industri 1.0, 2.0 ya, kayak 2.0 ya, masih masih pakai elektrik masuk, tetapi kayaknya masih belum sampai konsep yang sampai digital gitu. Kemudian generasi X itu generasi ibu teman-teman atau teman-teman kan maksudnya Gen Z ya sekarang ya. Nah, ibu teman-teman tuh generasi X ya, dan itu masih bisa sedikit untuk nyentuh digital. Walaupun nggak semua bisa ya, tapi emang sedikit bisa ya. Kemudian generasi Y itu yang kita zaman generasi transisi teman-teman. Nah, transisi antara generasi manual dan generasi yang digital. Dan Gen Z generasi totally digital. Jadi belum pernah ngerasain bagaimana kita main apa main-mainan yang di lapangan gitu kan. Kalau kita kan dulu pernah ngerasain ya. Emang zamannya beda. Jadi Gen Z itu totally apa mungkin sebagian masih ada yang ngerasain manual mungkin di daerah-daerah tertentu, tapi mayoritas udah masuk ke digital. Dan karakter Gen Z ini eh mereka kritis dan suka hal-hal yang jujur dan nggak bisa dibohongi ya. Bener Alpha apalagi, bener Alpha ya nggak tahu sama sekali manual ya. Mungkin mereka nggak tahu gimana eh komputer itu nggak pernah pernah komputer itu pernah gemuk ya. Semuanya mereka tahunya komputer tipis. Jadi itu yang pertama kita harus tahu segmentasi kita mau kemana. Kemudian sekarang tuh trennya kita itu ini teman-teman membuat brand itu bukan membuat produk, tapi memainkan emosi dari pelanggan. Kita cek emosinya seperti apa. Kemudian pengaruh sosialnya gimana, motivasinya gimana. Betul untuk menciptakan brand perception. Nah itu ya. Jadi konsep itu yang menjadi landasan kita. Jadi oh generasinya target marketnya ini, kemudian kita main emosi. Emosinya mau mau kemana nih? Emosi apa namanya? Sosialnya seperti apa? Sosial itu maksudnya kayak misal masyarakat tertentu ya. Misalnya masyarakat suku tertentu, Batak, Jawa, macam-macam gitu kan ada khas mereka sendiri tuh ada khas ya, ada kekhasan sosial di mereka gitu. Kita harus cek juga itu. Kemudian ini pengambil produk, saya akan info. Ini kan pasti diajarin ya sama
eh, Bapak Ibu di Brawijaya. Jadi akan saya jelasin sekilas aja. Jadi kita melakukan formulasi, kemudian kita cek sumber bahannya dari mana. Kalau bisa alami, karena trennya sekarang natural. Kemudian pengujian, kita harus cek pengujian harus sesuai dengan CP BPOM ya. Kemasannya harus dibuat dengan mempertimbangkan persepsi brand. Jadi ini, misalnya contoh, teman-teman mau ngejual apa namanya kosmetiknya untuk orang-orang boomers gitu misal. Nah, tapi kemasannya unyu-unyu kan nggak relate ya. Misalnya gitu kan nggak lu dia nggak beli gitu. Makanya kalau tontonnya gini kayak Viva, kosmetik Viva, teman-teman tahu nggak? Viva itu yang dari Kimia Farma. Itu kan untuk brand-brand orang-orang berumur ya, yang udah sepuh-sepuh gitu kan mereka. Dan konsep desainnya juga nggak terlalu diubah gitu, karena memang target marketnya kayak gitu. Jadi harus dipikir dari dulu dari awal apa yang membuat kita maksudnya kayak apa yang membuat eh eh, landas kita membuat brand gitu. Kemudian kita harus ceritain logonya seperti apa. Kita bikin brand. Pertama bikin brand. Brand itu bukan sekedar logo, teman-teman. Brand itu ada identitasnya. Jadi pertama ada logo, kemudian nama mereknya, kemudian slogan yang menarik. Jadi pertama apa namanya logo yang jelas. Logo kita harus buat. Kemudian namanya, logo sama nama bisa jadi satu, bisa dipisahin atau jadi satu juga bisa. Jadi kayak Wardah itu logo sekaligus nama ya, kayak Wardah. Tapi kalau misalnya Apple tuh itu logo aja bisa ada nama juga Apple. Tadi ada logo ada warna it's okay. Jadi nggak masalah. Kemudian dari warna, warna juga menentukan. Kalau kita misalnya bikin brand untuk anak-anak muda, berarti kita harus warnanya vintage kayak gitu. Jadi warna itu apa namanya bisa kita pelajari psikologinya. Jadi termasuk font, teman-teman. Termasuk font itu juga kita pelajari apa psikologinya. Jadi biasanya ini saya dapat mungkin sedikit tambahan ya, tapi nggak ada slide. Jadi biasanya untuk font itu kita pakainya sans serif. Jadi kita hindari font yang serif. Serif itu maksudnya apa? Kayak lekukan di ujung. Kayak Times New Roman kan ada lekukan ya. Ada lekukan di ujung hurufnya ya. Kan ada lekukan ya. Itu kita hindari. Apapun ya, cek aja. Nanti pasti ada tulisan yang kategori serif sama sans serif. Biasanya kita pakainya biasanya sans serif. Jadi serif itu kan artinya lekukan ya. Lekukan, sans itu tidak. Jadi tidak ada lekukan kita pakainya. Karena lekukan itu mengaburkan mata sebenarnya kalau di brand. Jadi tulisan apapun ya, karena misalnya di produk, makanya teman-teman pasti lihat semua yang jual produk itu dia nggak pakai tulisan yang ada lekukannya. Nggak mungkin mereka pakai Times New Roman. Nggak mungkin pakai apa ya contohnya, misalnya coba cek ya, saya jadi pasti pakai tulisan-tulisan yang nggak ada ekornya, nggak punya ekor. Jadi nama sans serif kategorinya cek aja nanti sans serif ada berapa macam itu teman-teman bisa masukin dan itu memudahkan membaca. Jadi orang-orang itu ngelihat itu nggak malas jadi udahan. Jadi secara psikologi biasanya saya sih pakai di website namanya Connected Paper ya. Mungkin Bu Fia udah tahu sama Bu Elsa. Connected Paper itu untuk melajari saya biasanya coba kita cari font, kemudian kita pelajari tuh psikologinya gimana. Bisa bisa itu juga bisa bisa kita pakai buat referensi sih. Tapi nggak harus teman-teman, nggak harus. Biasanya ada bisa pakai feeling karena misalnya udah tune in lah. Kalau apalagi teman-teman misalnya buat bikin produk yang memang untuk generasi teman-teman yang sih nggak terlalu banyak riset ya. Jadi kayak pakai feeling it's okay, tapi kalau by data lebih bagus. Kemudian pesannya harus konsisten. Contoh misal gini, eh yang dijual sama McD ya saya contohin, itu sebenarnya yang dijual dia bukan bukan burger, bukan juga ayam, bukan juga apa. Mereka itu jual happiness, teman-teman. Jadi makanya jadi konsisten akhirnya. Jadi happiness. Makanya mereka akan konsisten dengan pemilihan warna, pemilihan tulisan, pemilihan icon, pemilihan bagaimana dia jadi drive thru mintanya cepat supaya menciptakan happiness kayak gitu. Jadi pesannya itu harus konsisten dari awal penentuan sampai eksekusi di paling detail. Jadi coba kayak Apple ya. Apple itu tidak jual iPhone, juga bukan jual laptop sebenarnya. Ya juga bukan itu, tapi mereka jual simplicity dan status sosial.
Kemudian contoh lagi misalnya Instagram atau Facebook kan beda ya. Kalau Facebook itu apa namanya jual connecting people. Kalau Instagram jual jual ini ya status juga ya. Pak. Jadi mereka kalau kita pamer-pamer sesuatu atau kita mau branding kan biasanya juga di Instagram. Jadi kita harus tahu produk kita itu sebenarnya mau jual apa dan pesannya harus konsisten deliver sampai eksekusi paling kecil. Terus misalnya aqua dibandingkan semua kan air ya. Ada aqua, ada mineral, ada macam-macam. Semuanya air. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pesannya. Kalau aqua pesannya apa? Kira-kira pesannya aqua itu adalah everywhere. Jadi aqua itu bisa didapatkan dimanapun di daerah terpencil pun. Itu yang nggak bisa. Misalnya kita produknya kita sebutlah let's say misal Cleo gitu misal saya nggak tahu kan nggak semua di tempat bisa kita akses kalau Cleo tapi yang dijual sama Coca-Cola itu Coca-Cola lagi Aqua jadi pesan itu harus konsisten makanya tapi Cleo ada pesan sendiri dia bukan ngejual everywhere itu tapi ada pesan sendiri jadi itu yang harus kita pelajari kemudian kita harus punya koneksi emosional terhadap customer karena customer itu tidak beli berdasarkan logik tapi mereka beli berdasarkan emosional. Teman-teman kalau secara sadar itu kita selama ini beli karena emosional. Contoh misal teman-teman mau apa namanya apa ya misalnya mau nongkrong lah, misal, mau makan gitu. Ternyata dipilihnya eh, kalau di Malang apa misalnya Noodle Inc gitu ya. Sebenarnya yang dibeli apa? Makanannya. Kalau makanan kenapa nggak di warteg aja? Ya kan? Kalau cuma makanan, kalau berdasarkan logika, karena di Honolulu lebih mahal, macam-macam. Karena dibeli emosi kan. Emosi di situ tempatnya enak, kemudian suasananya enak, kemudian di situ orangnya ramah, gitu-gitu kan ya. Karena yang dibeli emosi. Jadi itu yang jadi penting gitu. Catat apa ya emosi yang mau kita jual ke mereka, kita tawarkan. Kayak tadi McD, dia jualnya happiness, saingan sama macam-macam. Tapi kalau dijualnya emosi, itu customer itu bisa lebih cepat. Misalnya contoh konser tiket ya. Konser tiket itu apakah beli berdasarkan logik? Kalau logik ngapain beli konser tiket? Mending kita nonton YouTube aja kan daripada kita desak-desakan. Tapi yang dibeli apa? Emosinya kan, feel untuk merasakan konser. Feel-nya itu yang dibeli. Kemudian estetika visual. Jadi ketika kita udah menentukan brand kita ke arah mana, kayak tadi McD misal, dia happiness. Jadi warnanya kita ciptain sesuai dengan pesan yang mau kita bangun. Kemudian contoh nih, misal kita analisis brand ya. Contoh misal Wardah nih, brand positioningnya Wardah menyediakan produk kecantikan halal, inovatif, dan berkualitas tinggi yang menggunakan nilai religius dan tren kecantikan modern. Nah, dari dari statementnya kita udah tahu bahwa Wardah itu nggak usah nggak usah kemana-mana ya. Tulisannya Wardah itu kan kayak ke Arab-Araban dikit ya, ya. Dan Wardah itu namanya juga feminim, nggak mungkin Wardah itu kita membayangkan Wardah itu garang itu nggak mungkin ya. Dari namanya aja kita udah tahu, oh Wardah itu feminim pasti. Nggak mungkin dari namanya itu childish apa sih childish maksudnya kekanak-kanakan gitu nggak mungkin ya dari namanya aja dari namanya kemudian dari fontnya itu kayak Islami muslimah muslimah lah ya orang yang lembut dari tulisannya ya kita membayangkan warna mawardah aja namanya kita membayangkan orangnya kayak gimana itu karakternya ya. Kan secara itu yang akan kita jual dan kita tempelkan ke kepala customer kita jadi dari tulisan aja kita udah tahu itu dari fontnya ada lekukan-lekukan itu menciptakan kayak oh ini ada halal. Wardah karena di atasnya kayak ada A-nya ya. A-nya ada geseran itu, ada kayak coretan dikit itu yang kelihatan membuat oh ini kayaknya muslimah deh gitu. Halal dan kaitannya sama halal ya pasti ya. Dan modern secara tulisan juga fontnya yang dipilih adalah modern karena eh, beda sama misalnya Viva gitu ya. Karena target marketnya bukan nama-nama targetnya beda. Kemudian dia halal, kualitas tinggi jelas, kemudian harganya terjangkau, dan inovasi produknya ada. Kemudian brand voice itu yang disuarakan. Jadi maksudnya brand voice itu eh, ketika kita dia komunikasikan ke kita, kita itu akan secara nggak sadar terdengar bahwa dia itu lembut. Dari namanya kan udah kelihatan lembut ya orangnya. Nggak tahu itu brand kan, tapi kita membayangkan dia itu lembut kan. Kemudian dia inspiratif karena modern. Jadi sesuatu yang banyak yang baru. Dan brand promise ini yang pada menyediakan kita halal karena semua konsisten ya brand khususnya konsisten brand voice konsisten brand promise juga konsisten
Brand promise itu apa yang dijanjikan sama brand itu. Jadi harus berani menjanjikan dan nggak sembarang menjanjikan tapi. Contoh misal teman-teman misalnya McD, dia bilang pelayanannya cepat gitu misal. Misalnya pelayanannya cepat, tapi waktu di eksekusi ternyata katanya cepat, tapi lama, bikin pelanggan pelanggan bete kan. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi harus janji harus ditepati. Kemudian ini setelah tadi kita pelajari bahwa contoh analisis tadi yang ini brand ini ya kita cek. Nah kemudian kita customer journey. Ini bagaimana pembeli itu eh, customer itu beli. Jadi kita pertama teman-teman ini bisa pakai tools untuk analisis kenapa customer kita itu nggak beli. Itu bisa ya, bisa kita pakai ini. Misalnya contoh kesadaran contoh. Itu awareness ya, atau awareness kita biasanya pakai iklan media sosial influencer itu cuman memancing orang ngelihat brand kita kayak ngelirik gitu ya, belum tentu beli kan, tapi orang tahu, cukup itu targetnya itu. Kemudian setelah sadaran awareness baru masuk ke fase pertimbangan, baru ngecek, oh kalau udah mereka udah tahu apakah ada, maksudnya dan mereka akan ngecek website kita kan, misalnya Instagram di profilnya, view-nya kita di profil kita mereka cek gitu kan, mereka cek. Nah itu baru kita harus nampilin website atau Instagram apa namanya, kayak ya Instagram yang oke lah ya, catching dan dengan bahasa-bahasa yang kayak meyakinkan untuk beli gitu. Kemudian pembelian, nah pembelian ini yang kadang-kadang nggak terlalu diperhatikan. Ketika kita udah mulai membuat orang lain tuh tahu produk kita dan mereka udah mau beli produk kita dan bahkan mau beli ya, mau beli udah bergerak mau mencet Linktree misalnya di apa namanya, di profil Instagram gitu udah ngecek tuh. Ternyata di Linktree harus ke WhatsApp, kan ribet ya. Nah biasanya orang-orang ribetnya di situ, misalnya oh eksekusinya waktu pembelian ribet, itu orang jadi males. Jadi kita harus tahu pelanggan kita itu gimana. Jadi misalnya kalau flow-nya nggak smooth di situ, misalnya Linktree ternyata harus hubungi WA harus nanti ngetik-ngetik gitu. Mereka kan ribet. Jadi mereka tuh pengennya customer tuh yang cepat kan, tek gitu kan. Contoh teman-teman misalnya, gampangnya gini, misalnya teman-teman ke warung ya, makan, rumah makan tuh besar. Kemudian udah, apa namanya, tempat restorannya catching ya gitu. Kita mau masuk, udah masuk, udah milih-milih makanan nih, kayak gitu ya, customer journey itu udah milih-milih makanan, udah nunjuk makanan, waktu pembayaran nggak bisa QRIS gitu, misal contoh, dan kan bete ya. Nah itu yang maksudnya di bagian pembelian. Jadi pembelian itu harus harus smooth di situ. Kalau misalnya nggak smooth itu customer pasti ya juga bete gitu. Jadi itu harus pastiin, bisa dari cara pembayarannya, bisa dari pelayanan waktu proses pembelian. Kalau misalnya lama itu ngetik-ngetiknya itu juga mereka bete. Kemudian pasca pembelian, apakah ada komunikasi lanjut atau kepada customer itu? Gitu. Jadi itu kita harus pastiin dia setelah beli produk kita, dia harus follow up gitu misal. Gitu. Sebentar. Kemudian ini teman-teman, jadi poin penting ya, teman-teman kan Gen Z ya, harusnya udah masuk ke wilayah ini. Berarti kan eh, apa namanya tadi kan udah masuk ke ranah customer journey. Nah, brand udah tahu kan bagaimana membuat brand gitu kan, bagaimana memberikan nyawa ke brand kita mau apa, dan kita nggak jual produk, tapi kita mau jual value gitu ya. Nah, kita mau masuk ke implementasi marketing 6.0 sama survei 5.0. Apa itu? Jadi gini ya teman-teman, marketing itu bergerak. Jadi kayak kayak brand kami ya, buat Tujuh awalnya itu adalah produk oriented. Apa itu produk oriented? Kita bikin produk itu bagus. Pokoknya fokusnya itu bagus. Kita nggak tahu itu akan laku atau tidak. Pokoknya produknya bagus dan yakin dengan produk bagus itu akan membuat customer beli. Nah, itu marketing 1.0 dan itu udah tahun-tahun lama ya, tahun-tahun ya 90-an, 8 apa 8.800-an gitu mereka pakai itu. Jadi bayangin dulu ya, orang jual misalnya bikin kayu jati gitu kan, saingannya gitu kan, ini kayumu kayu ini nih gitu, aku kayu jati gitu kan, kuatkan quality, mainin quality ya, itu marketing 1.0. Nah marketing 2.0 itu customer oriented, di mana kita ngelihat tren. Jadi ngeliat tren aja nih, misalnya lagi tren rame, misalnya
eh, sekarang lagi rame misalnya sabun herbal gitu, misal. Terus kita ngikutin aja itu customer itu namanya customer oriented. Jadi ngelihat tren market seperti apa, itu namanya customer oriented. Kemudian marketing 3.0, apa itu marketing 3.0? Jadi kalau marketing 3.0 itu human centric teman-teman. Human centric itu apa? Jadi kita ngelihat value-value apa yang dibawa sama customer kita. Contohnya misal kita gampangannya kayak misalnya tadi kayak apa tadi McD ya, McD, Apple, Adidas gitu. Adidas kan kayak misalnya Adidas ngejualnya bukan ngejual sepatu sebenarnya, ya kan? Sepatu di dunia banyak orang jual sepatu dan pasti ada lebih bagus daripada sepatu Adidas ataupun sepatu Nike. Terus yang kenapa orang-orang itu beli beli apa namanya? Beli Nike, padahal sebenarnya kalau dibilang kualitas pasti kualitasnya bagus dan ada isu katanya Adidas atau sebagian itu ada bahkan diproduksi di Indonesia dari bahannya. Jadi kira-kira apa yang sebenarnya teman-teman apa namanya mereka cari? Yang mereka cari adalah value kan. Jadi yang mereka kita customer beli itu value-nya dari sportivitas, tadi happiness, kemudian simplicity. Jadi kesimpulan praktisan dari iPhone itu membuat orang-orang itu akhirnya tertarik dan status sosial gitu kan. Mereka beli di situ. Jadi value itu yang kita apa namanya? Kita tawarkan ke customer. Jadi kalau udah value, happiness gitu misal, ya udah semua serentak itu mulai dari itu. Jadi itu yang kita fokusin tawarin. Jadi bukan produknya, produknya itu mengikuti dari value. Misalnya happiness, berarti kita bikin burger yang bikin orang itu happy. Kita misalnya bikin ayam yang bikin orang itu happy, kayak gitu. Jadi semuanya itu ngikutin jadinya, ngikutin apa value apa yang mau kita jual. Itu namanya marketing 3.0. Nah, kemudian marketing 4.0 itu tradisional to digital, mulai mulai digital dan seterusnya. Nah, marketing 5.6.0 kita lompat, itu adalah penggabungan dengan AI dan personalisasi. Jadi semakin kita spesifik dalam berbisnis dan semakin apa namanya kita menggunakan AI, maka apa namanya customer itu akan merasa bahwa dia itu dispesialkan dan pelayanannya itu prima. Kenapa? Karena pakai AI. Misalnya contoh CS customer service gitu ya. Misalnya jam 2 pagi gitu. Ternyata ada orang yang galau pengen beli produk kita. Ternyata CS-nya nggak balas kan bete ya. Nah itu pakai AI dan dijawab dengan seperti human gitu ya. Atau istilahnya LLM ya, language model. Jadi kayak bahasanya kayak manusia gitu ya. Kemudian itu marketing. Jadi contohnya kayak human centric dan gitu masalahnya dan pemasaran interaktif. Jadi dari semua pak pasar itu ngikut apa ngasih masukan juga. Jadi maksudnya gini, marketing 6.0 itu melibatkan komunitas. Jadi komunitas itu yang akan memberikan masukan terhadap brand dan komunitas itu terikat kan jadinya. Contoh misal kayak kita ngelihat Nike itu komunitas kan. Di mereka komunitas adalah komunitas lari. Jadi ketika mereka memasarkan Nike, terikatan batin antara yang pemakai brand Nike dengan pelari atau misalnya pelari ataupun yang olahragawan itu ada terikatan tuh di situ karena merasa dia masuk ke komunitas itu. Misalnya orang-orang yang pakai iPhone gitu misalnya, mereka ngerasa bahwa orang sesama iPhone itu ya sesama senasib gitu ya. Atau misal kita pakai ada brand tertentu yang kayak, oh kita senasib nih gitu kan. Kan pasti ada ya. Nah, kayak lagi ya, misalnya ngerasa bahwa kita pakai brand ini tuh masuk ke lingkaran komunitas tertentu gitu ya. Itu yang penting itu marketing 6.0. Nah, marketing 6.0 itu giliran teman-teman sebenarnya. Jadi saya kemarin juga belajar gitu. Oh, ternyata harus ke sini nih arahnya. Karena kalau enggak kita ya ketinggalan ya. Eh ya itu ya. Dan dan paling penting adalah kita itu nggak melayani semua orang. Jadi kita spesifik, personal dan bisa hati dan dari ke hati melayani customer kita itu marketing. Kemudian implementasi, kemudian society 5.0. Jadi dia super smart society integrasi antara ruang digital dan fisik untuk menciptakan budaya yang lebih baik. Teknologi yang mengedepankan manusia, fokus pada teknologi yang mendukung kesejahteraan manusia. Jadi teknologi itu bukan untuk gimmick, tapi untuk mendukung kesehatan manusia. Jadi itu masyarakat sudah tahu. Kemudian inovasinya terus menerus. Jadi menciptakan ruang apa namanya untuk membangun inovasi. Dan ini masih relate sama antara antara pemasaran interaktif sama tadi kan komunitas ya. Misalnya mau launching produk nih, kalau tapi udah punya komunitas kita tinggal tanyain aja kalian mau apa gitu kan.
Nah, kita nggak perlu R&D dong, nggak perlu orang R&D untuk pasar, riset riset yang lebih dalam nggak perlu, nggak terlalu costnya nggak terlalu gede kan. Jadi lihat kalian mau apa misalnya, aku bu ini kan bikin udah ada kok komunitasnya, jadi yang beli juga udah ada gitu kan. Jadi ya tinggal ini aja, tinggal bikin R&D-nya mau mau bikin R&D produknya itu dibikin sesuai dengan apa mereka kemauan apa. Jadi itu lebih lebih kayak melibatkan pelanggan itu untuk membuat apa namanya pengembangan produk gitu ya. Nah, kalau saya tuh suka baca buku ya, filosofi David and Goliath. Jadi atau Daud dan Jalut tuh ya filosofinya. Jadi saya ada bukunya itu apa ya kira-kira untuk menaklukkan market. Tadi kan pasar kosmetik itu udah black market banget, black market, black ocean banget. Jadi semua orang itu main kosmetik, bikin brand kosmetik. Nah, mainnya pasti ke pemutih gitu kan. Orang main di situ jutaan brand gitu ya kan. Kemudian main kayak gini udah kalau teman-teman kalau kita main di kolam atau laut yang udah banyak pemainnya dan ternyata makanannya sedikit tapi pemainnya banyak itu kita akan berdarah-darah. Jadi kalau udah red ocean atau black ocean gitu ya kita harus berdarah-darah tuh perebutan banding-bandingan harga, perebutan macam-macam gitu kan. Nah, kita biasanya pakai strategi blue ocean. Blue ocean tuh samudra yang tidak yang jarang orang menyelam di situ. Nah, resikonya red ocean pasarnya udah ada yang beli, ya kan? Ada yang beli walaupun nggak banyak, tapi ada yang beli, ya kan? Ada yang beli dan udah jelas pasarnya ada. Tapi kalau blue ocean itu belum ada yang main di situ. Tapi ketika kita nggak tahu cara berenang, maka kita bisa dimakan hewan-hewan yang nggak jelas di situ kan. Ya. Tapi ketika kita bisa menghandle apa yang di hewan-hewan itu kita udah petakan gitu ya, itu apa namanya bisa jadi strategi paling cepat gitu ya. Contohnya misal aviary ya, aviary yang awalnya dia ternak lele, kemudian omsetnya udah gede gitu kan, sebulan bisa 4 miliar, kemudian tapi dia pengen lebih besar lagi dan dia masukin teknologi di situ dengan cara pemberi pakan otomatis. Jadi akhirnya value-nya jadi naik secara cepat dalam waktu 5 tahun, cuman 5 tahun itu value perusahaannya udah 22 triliun. Ojek misalnya konvensional ya, Red Ocean-nya kan ini ya Red Ocean-nya itu ojek pangkalan ya, Red Ocean ya. Kalau kita bikin bisnis ojek pangkalan ya saingan sama ojek pangkalan, tapi ketika put the teknologi Gojek langsung tep dalam waktu cepat udah jadi raksasa. Mall kita kalau misalnya itu Red Ocean di mall ya, mall Red Ocean, kemudian kita coba di put teknologi baru dari Shopee, itu naiknya bisa Shopee, Tokped, bisa ada macam-macam, cepat naiknya lebih cepat. Jadi karena belum ada yang main di situ, tapi resikonya ketika itu fail ya failnya itu ambulan-ambulan gitu. Tapi bisa peluang untuk lebih besar dalam waktu yang lebih cepat gitu loh. Apple termasuk ya, dia main di niche gitu, kemudian banyak hal ya, banyak brand yang udah main di niche gitu ya. Dan kalau udah main di niche, resikonya ada, tapi peluangnya lebih besar. Nah, saya ceritain sedikit. Jadi David Tan Goliath ini, David itu orangnya kecil, orang yang kecil, badannya kecil, terus orangnya itu lemah ya, nggak sekuat Goliath. Goliath itu badannya kekar, besar, kemudian kuat, dibantengi dengan eh, baju besi. Kemudian bagaimana cara menaklukkan dari kita yang lemah, kecil, menaklukkan raksasa yang besar gitu. Akhirnya si David ini ngelihat ada bagian di mata topengnya itu, topengnya si Goliath itu ada celah mata. Nah, si David itu akhirnya sebenarnya bukan panah ya itu pakai ketapel dilempar ke matanya si Goliath tepat dilempar ke Goliath tepat kena matanya. Itu kan nis ya. Ada bolong di situ dan dia masuk. Akhirnya jatuhlah terkapar si apa namanya Goliath. Ya, itu terjadi di Nokia, teman-teman. Ya, terjadi di Nokia. Samsung itu sebenarnya awalnya perusahaan mie elektronik biasa. Kemudian dia main di smartphone. Nokia itu kalau zaman milenial lah, Luvia, Bu Elsa mungkin ngerasain ya. Itu zaman HP di mana semua HP itu kayak Nokia, nggak ada produk lain. Jadi kayak monopoli dia. Jadi kayak nggak ada produk lain aja. Kayak produk lain itu sampingan aja. Jadi zaman kita cuma Nokia itu. Tapi karena dia
apa namanya nggak aware dengan celahnya mereka, karena dilahap lah sama si Samsung. Brand yang waktu itu sama iPhone, jadi dilahap lah karena nggak, ya itu lagi niche tadi. Nah ini contoh analisis market ya, misalnya case tadi, misalnya contoh The Body Shop, kosmetik dan produk, target audiensnya 20 sampai 40 tahun ya. Indonesia lingkungan pendapatan menengah ke atas ini kan. Kemudian strength-nya produk alami, cruelty free, nilai berkelanjutan dengan tingkat kuat, bikinnya harga tinggi, pilihan produk terbatas, opportunities, permintaan produk ramah lingkungan meningkat, ekspansi ke kota besar, threats-nya persaingan dengan brand konvensional, skeptisme terhadap kalian berkelanjutan. Strategi pemasaran, edukasi manfaat produk alami, bekerjasama dengan komunitas lingkungan, promosi di toko besar. Jadi niche-nya di sini. Dia nggak main di semuanya, teman-teman. Jadi nggak main cuma cuma fokusnya main di kosmetik alami, ala gluten free gitu-gitu doang. Jadi nggak main di semua segmen. Jadi kecil aja. Harganya main harga tinggi. Jadi untuk mengesankan kualitas produk. Jadi mungkin kapan-kapan ya, atau nanti waktu di sesi pertanyaan saya coba jelaskin ada strategi psikologi harga. Jadi harga itu sebenarnya ada nilai psikologisnya untuk membuat customer itu beli. Nanti waktu itu kita bahas ya, untuk waktunya biar cukup. Kemudian, nah di Body Shop ini sempat mau dibeli sama, saya lupa deh kemarin tuh, saya lupa deh. Jadi semua sempat mau dibeli, kalau nggak salah Unilever apa ya. Jadi karena isu itu akhirnya pelanggannya kabur. Jadi orang-orang tahu The Body Shop itu alami, oh peramah lingkungan macam-macam, dah mau diakuisisi sama brand besar yang memang value-nya beda, orang tuh langsung kabur, nggak beli Body Shop lagi karena memang secara value nggak masuk. Bayangin berarti kan mereka, orang-orang udah nggak beli produk itu berdasarkan apa namanya, beli sesuatu itu berdasarkan produk, logika kan. Mereka belinya berdasarkan emosi. Ketika brand itu tersentuh yang hal-hal yang kayak gitu, akhirnya ya 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 apalagi kayak kasus-kasus sekarang tuh, yang kasus claim over claim gitu. Brand-brand yang nggak kenapa-napa sebenarnya jadi katutan kan, kalau misalnya dia nggak fokus ke sana gitu. Hana Sui yang karena dia nggak overclaim, nggak sesuai, langsung baca orderan terus tuh, mereka beli value padahal produknya nggak tahu apa lebih bagus juga nggak tahu. Nggak tahu karena mereka ngelihat, oh ini jujur nih, Hana Sui nih gitu. Dan kesimpulan teman-teman, sebenarnya bisnis jujur itu sangat relevan. Sampai kemarin ada diskusi itu, kita semua diskusi, semua pengusaha, dari jujur itu sebenarnya masih relevan sampai kapanpun gitu. Bisnis apapun ya, jujur di kerjaan, jujur di bisnis, semua masih relevan sampai sekarang. Jadi itu yang kita mau fokus. Nah, ini bisnis model Canva. Jadi eh, teman-teman pasti udah pakai lah ya, udah di kuliah perusahaan pasti udah jelasin. Dan tinggal ngisi-ngisi aja, ini memudahkan kita untuk memetakan apa namanya, bisnis kita. Jadi bisnis modelnya supaya lebih lebih inilah ya, lebih jelas arahnya kemana gitu-gitu ya. Jadi lebih lebih terarah gitu. Ini pakai teman-teman nanti bisa latihan. Contohnya nanti saya kasih nanti. Ini contohnya business proposition dan mindset entrepreneur itu uh, apa namanya, kita harus inovatif teman. Jadi inovatif, kemudian harus persisten dan inovatif. Inovatif itu apa? Inovatif itu selalu menemukan hal baru. Terus bagaimana mendapatkan hal baru adalah dari problem. Jadi kita harus cek problemnya apa. Inovasi itu nggak harus yang bombardir ya. Inovasi itu kalau kita bisa pakai prinsip Toyota, inovasi itu seperti kecil-kecil aja, asal itu bisa baru dan menyelesaikan masalah. Itu sudah inovasi. Jadi tapi berkelanjutan, kecil-kecil, langkah kecil tapi kayak atomic habit ya. Jadi kecil-kecil langkahnya tapi lama-lama juga nanti besar. Jadi inovatif tuh nggak muluk-muluk ya. Inovasi nggak harus di produk, inovasi bisa di operasional, inovasi bisa di keuangan, inovasi bisa di kemasan, inovasi macam-macam. Target marketing tapi yang semua sama tapi marketingnya beda, udah beda. Atau marketingnya sama, ini sama tapi cuman operasional di otak-atik agak ini, udah beda, itu juga inovasi gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk mikir inovasi yang bombardir ya. Penting kita langkah kecil. Kemudian persisten, ini yang paling penting. Jadi gini, pebisnis itu kemarin saya sharing dengan waktu ada di Kemenperin ya. Kita saling sharing. Waktu itu yang jelasin adalah DPR RI, ex DPR RI kemarin. Kemudian dia bisnisnya bisnis juga. Dia bilang
semua pebisnis itu akan mengalami death valley atau lembah kematian. Jadi kalau kita nggak bertahan, nggak bertahan, maka orang-orang itu biasanya akan mati di lembah kematian. Lembah kematian itu kayak jalan lurus ya, tiba-tiba anjlok semuanya. Nah, orang-orang tuh mati, pembisnis itu semua mati di lembah kematian rata-rata. Dan ketika udah survive sampai kematian, maka nanti bisa lebih besar gitu kan, lebih nggak usah nggak lama-lama di lembah kematian gitu. Kayak katanya Jack Ma, orang-orang tuh bisnis hari ini, kemudian sukses itu besok. Sukses itu eh, sukses itu besok lusa ya, besok lusa. Sukses itu sebenarnya besok lusa. Hari ini bisnis, suksesnya besok lusa, tapi orang-orang tuh menyerah di besok sore. Jadi besok sore rata-rata udah drop karena ya itu dead value itu rata-rata. Jadi kita kemarin saling menguatkan, Legmanya juga saling ketemu saling pengusaha. Jadi kita saling menguatkan kondisi ini kan harus kita overtake di overtake ya, overtaking untuk bagaimana menyelamatkan brand-brand lokal itu di gempuran dengan brand-brand yang dari negara luar ya, kayak China gitu ya. Dan kita harus tetap tetap fight untuk supaya tetap besar karena kuenya skincare ini semakin membesar, kuenya itu semakin membesar. Makanya kayak menggiurkan banget. Kemudian kuncinya lagi adalah adaptif. Jadi kita nggak boleh bisnis itu berdasarkan ego. Jadi bisnis itu harus berdasarkan market dan adaptif dengan zaman. Contoh misal sekarang lagi trennya WhatsApp untuk pembelian harus di Instagram. Contohnya gampang ya. Misal pembayaran harus di QRIS. Ternyata ada toko yang nggak mau QRIS. Ya itu susah. Itu mungkin bertahan oke dalam waktu, tapi nggak akan lama. Ketika zamannya udah semuanya QRIS, tapi itu yang nggak mau QRIS, nggak akan lama. Jadi harus adaptif dan harus mengalihkan ego. Kadang-kadang itu bisnis itu saya pelajari awal, saya dulu awal juga punya belajar ya, kita tuh banyak bisnis tuh karena ego itu, aku pengen warnanya ini padahal customer nggak suka, aku pengennya produknya gini padahal customer nggak butuh gitu. Jadi kita harus perhatiin customer kita mau apa sebenarnya, itu yang paling penting. Jadi kita harus adaptif dengan apa zaman, apa yang dimau customer, dan apa waktu tempatnya di mana gitu. Kemudian eh, terus apa peran apoteker teman-teman, kira-kira dari skincare itu dengan adanya apoteker itu akan membuat ada kepercayaan dan kredibilitas. Nah, kayak kemarin ya ada kasus overclaim itu saya menyayangkan banget, itu yang bikin itu apoteker. Jadi sangat menyayangkan banget. Jadi harapannya sebenarnya dengan adanya apoteker itu maka kita menjadi uh, apa ya, kayak contoh ya, kayak Bu Nur Hayati Subakat, beliau adalah apoteker dan menjadi contoh baik buat seluruh apoteker di Indonesia sampai sekarang. Jadi karena di beliau apoteker jadi quality jelas oke lah ya. Kemudian pelanggan jadi percaya, pendekatan di Wardah juga beda sama yang lain. Dia pendekatannya ilmiah dan orang-orang yang memang berdasarkan by riset gitu. Dan kontennya juga edukatif, bukan konten yang mengada-ngada gitu kan. Karena kalau di keilmuan ya, kita kan nggak boleh ini ya, harus jujur ya, harus jujur macam-macam gitu kan, dari prinsip-prinsip keilmuan ya, ilmuwan gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya mau share contoh kemarin kita melakukan pitch deck sedikit. Maaf, sebentar. Baterai saya mau habis. Sebentar ya. Nah, ini teman-teman, eh kita kemarin, eh alhamdulillah kemarin kita lolos 15 eh, besar ya, untuk pengusaha kosmetik nasional.
dan brand kita masuk di ya salah satu kita pun akhirnya pertemuan di kemarin di Bogor dan kita uh, ya kompetisi lah ya satu sama lain. Kemudian kita diminta untuk menampilkan bisnis plan kita ke customer, ke customer, ke ya investor, juri macam-macam di situ. Jadi kita diminta di situ. Saya share sedikit ya. Ini saya share sedikit bagaimana membuat uh, pitch deck. Berarti kan Bu Elsa bilang diminta mau bikin pitch apa untuk pitching terhadap investor ya. Nah, saya coba ya. Saya coba dulu jelasin teman-teman ke ini ya pitchingnya. Jadi 27 Degrees itu udah mulai dari tahun 2012 dan kita fokusnya produk oriented tadi kita udah jelasin. Terus kemudian bertransformasi menjadi customer oriented pada 2019 ya. Kita mulai dari handmade, kemudian bergerak ke mulai Bipom dan semuanya pabrikan 19 NKU dan kita fokus ke sensitif acne prone skin. Kemudian kita akhirnya rebranding dari 27 Degrees itu namanya juga nggak oke ya. Karena saya juga belum belajar brand waktu itu. Jadi namanya itu susah gitu kan. Selain itu juga kayaknya harus lebih spesifik lagi. Karena arah brandnya sebenarnya jadi nggak ada. Dulu karena customer oriented. Kita ngelihat target market itu gimana. Jadi kita ini ya. Ini sebenarnya brand kita itu berangkat dari si saya. Saya dari 20 tahun itu kena apa namanya eksim dan termasuk kita bikin dia bikin waktu Chris itu sebenarnya untuk dirinya sendiri karena eksim, bio eksim dan kita bikin brand juga waktu itu di Chris waktu bertransformasi dari handmade ke sampai ke yang Bipom itu juga masih untuk sisi sensitive skin. Jadi kita mau fokus benar-benar ke uh, eksim aja. Kok aku. Nah, dari pengalaman sendiri kami akhirnya membeli arah baru. SB ini membeli arah baru terhadap kosmetik kami. Jadi kami ingin membantu mereka yang menderita hal yang sama sehingga kami memiliki yang lebih besar dari sekedar bisnis ya. Jadi harapan dan solusi bagi mereka yang berjuang. Dan namanya jadi sentuh nanti. Kita sentuh. Kenapa sentuh? Karena kita fokusnya ada dua, yaitu kulit, sentuh kan yang dengan kulit dan harapannya sentuh juga hati dari eksim itu karena perjuangannya juga berat. Kemudian visi kita tentu hadir dengan nilai ketulusan, keterangan hati, fokus pada penyelesaian masalah. Visinya mengandalkan sentuhan kasih yang memulihkan, memberi kehidupan baru bagi mereka yang berjuang dengan ekstrim tanpa harus ketergantungan steroid. Menghadirkan produk perawatan kulit alami yang mendukung pemulihan ekstrim tanpa ketergantungan steroid serta mendukung kesehatan kulit dan mental secara menyeluruh. Nah, brand Sentuh ini yang kita bangun ini ada dua hal yang menjadi fokus, pertama produk, kemudian kesehatan mental. Jadi kita fokusnya awalnya produknya nanti dari Telo dan kita manfaatkan apa yang ada di Indonesia. Jadi ada Tengkawang juga dan potensinya juga besar karena juga apa yang digunakan juga. Kita juga akan pakai sebagai kesehatan mental. Jadi kita akan memberikan arahan atau kita akan bentuk komunitas dari terus sampai ini komunitas dan membangun emosional mereka. Jadi mereka kita support gitu ya secara emosional dan market mental health itu besar banget gitu ya di Indonesia
Dan kayaknya ini harus saling berkaitan. Bukan kayaknya, menurut kita cek risetnya memang ada penyelesaian eksim itu salah satunya dengan kesehatan mental. Kemudian dua periode ini kita balut dengan marketing non tradisional. Apa aja itu? Jadi emotional marketing gitu. Jadi kita storytelling, kita ceritain bagaimana guna kita bentuk komunitasnya. Kemudian kita pakai human automation, pakai chatbot AI dengan check up dari AI dan layanan personalisasi. Jadi nanti kita akan arahin customer kita untuk bisa konsultasi real time yang kapanpun dan sesuai dengan keluhan mereka. Kita juga udah kolaborasi sama Universitas Wijaya sama Farmasi UB untuk riset and development dan bantu untuk pencarian produk apapun itu ya. Berkaitannya dengan R&D. Kemudian Parigi kita untuk edukasi dan komunikasi. Dan inclusivity tadi ya, kita minta customer apa namanya organisasi organisasi kesehatan untuk bantu edukasi dan infrastruktur. Tunggu target utamanya kalau ini karena kita fokusnya eksim, jadi kita semua umur. Tapi fokus orang eksim aja, jadi niche ya sama ya. Dan kita ada target utama, target sekundernya seperti ini. Kemudian kemudian kita cek market size-nya, kuehnya lah ya. Nah, kuehnya itu sekitar 46 triliun untuk di Indonesia. Dengan di seluruh global itu 196 triliun, bahkan Indonesia lebih besar. Dan itu yang menjadi patokan kita untuk maju gitu, fight untuk perjuangan ini. Gitu. Dan kita ini bukan obat teman-teman, kita caranya TSW. TSW itu kita tarik steroidnya dan tubuh akan melakukan pengobatan secara mandiri. Nah, tujuannya sentuh itu adalah dua. Tadi produknya kita hidrasi kulitnya supaya dia tetap basah apa terhidrasi dengan baik, TBL-nya oke macam-macam dan didukung dengan mental. Nanti akan membaik yang baik dan dari awalnya ini ya luka ini karena steroid jadi warna hitam-hitam ini kemudian di dalamnya itu sebenarnya luka ya kemudian kita TSW peradangan keluar cairan lalu nanti mulai ini remodeling jadi untuk mulai penyembuhan luka kemudian kita hitung secara farmakoekonomi teman-teman udah belajar belum ya farmakoekonomi ya coba kita hitung secara produk aja ini head to head produknya belum nanti eligible cost belum nanti biaya konsultasi belum nanti biaya bensin untuk itu biaya biaya cuti itu belum kita hitung itu cuman apa head to head sama produknya aja. Selama 20 tahun 9.600.000 TSW dengan TSW dan produk sentuh itu 4,56 juta hemat 5 juta dan quality of life-nya dari 13 naik ke 56 ya jadi 23. Jadi secara ekonomi eh, lebih oke gitu ya. Kemudian eh apa namanya? Menurut kita cek kompetitornya. Nah, kompetitornya ini nggak ada yang lokal. Kompetitornya itu semuanya impor, gitu ya. Dan harganya tinggi-tinggi. Nah, kita tawarkan di harga segini. Kemudian promosi dan pemasarannya kita pakai ada tiga, yaitu digital marketing, terutama yang website, email, media sosial, marketing gitu ya. Offline-nya nanti kita akan tawarkan di klinik, kemudian di mall gitu ya, di mall pasang booth, pameran gitu-gitu. Kemudian kita juga edukasi tenaga kesehatan, tenaga ahli. Jadi kita harapannya kita edukasi mereka supaya mereka ngedukasi pasiennya secara otomatis. Jadi kita edukasi apoteker, perawat, dokter, macam-macam gitu ya. Dan ini contoh financial plan, teman-teman bisa lebih oke ada NPV macam-macam. Tapi harapan saya sebenarnya gini, eh, kadang-kadang gini bisnis tuh ketika udah masuk ke financial tuh, aduh, aduh kok ribet ya kayaknya ya kok ada aduh ketakutan untuk PV, ada BEP, ada PB period, ada apa namanya apa ya CLTV gitu ya macam-macam sebenarnya tapi saya nggak akan jelasin takut teman-teman akan beri macam-macam jadi harapannya tetap semangat berbahasanya ada jadi ini revenue streamnya ada dari konsultasi panduan itu PDF kemudian edukasi webinar dan produk sentuh dan kita udah kolaborasi sama ini ya kan kemudian dari Parigi Brawijaya banyak nih kita ada buku macam-macam sama Guvia gitu dan insya Allah tambah lagi nih nanti kita akan kolaborasi dengan PT Prioritas nanti karena ada juri yang kemarin di Kemenperin itu tertarik sama Sentuh gitu juri yang Kemenperin kemarin juri kita mereka ada yang tertarik dengan konsep Sentuh kemudian legalitasnya harus ada jadi legalitas itu penting ya jadi kita harus patuhin apa yang ada kemudian ini rencana pengembangan Sentuh. Jadi awalnya tahun pertama kita fokus ke produk, tahun kedua udah mulai jadi top of mind untuk Exim. Jadi top of mind untuk Exim gitu.
Jadi untuk 10 tahun kita nanti juga akan bikin klinik untuk ke custom penyembuhan lebih cepat ya. Itu dan 10 tahun 15 tahun itu seperti itu. Nah, kayak gitu teman-teman. Sekilas bagaimana eh, seharusnya bisnis kosmetik itu eh, yang bisa kita kerjakan gitu. Dan ini update semua sesuai dengan eh, perkembangan zaman. Dan satu lagi teman-teman tambahan bahwa tadi kan emosi, berarti kan kita jual cerita ya. USP itu kalau katanya CEO-nya Humans atau si Rizky, dia bilang USP itu bukan unique selling point, unique selling proposition, tapi unique story proposition. Jadi berarti cerita ya kan, ya, cerita yang dibangun apa. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja. Nanti saya coba jawab. Oke, terima kasih Bu Fia. Ya, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itu ya sudah disampaikan bahwa dalam tadi mau nyusun kosmetik nggak cuma kita tahu formula aja, tapi harus nyiapin dari beberapa aspek tadi. Itu tadi masih superficial ya, maksudnya belum detail banget. Karena kalau detail banget nih sebenarnya Pak Wahyu bisa jelasin, cuma butuh waktu yang lebih lama lagi. Oke, ya mungkin saya persilakan buat adik-adik, silakan di sini ada yang mau bertanya. Monggo apa aja basic-basic juga boleh gitu. Misal apa gitu. Kan minggu depan ini ya mulai project gitu ya. Jadi silakan nih. Boleh on cam semua? Belum ada yang mau nanya? Oke, silakan Melvin. Baik, selamat malam Pak Wahyu dan dosen sekalian. Saya izin bertanya terkait yang lagi viral kali ini yaitu dari penjelasan Pak Wahyu tadi terkait produk overclaim yang banyak beredar akhir-akhir ini di pasaran. Hmm, dan yang saya tanyakan yaitu tanggapan terhadap tren overclaim di media sosial akhir-akhir ini eh, terjadi karena adanya suatu akun doktif atau dokter detektif yang melakukan uji lab terhadap skincare tersebut dan mendapatkan banyak dari produk skincare yang overclaim. Dan yang saya tanyakan lagi, mengapa banyak skincare yang sudah dipercaya atau sudah famous tetap mengandalkan overclaim tersebut untuk brandingnya? Atau kenapa tidak jujur saja sesuai uji labnya? Karena kan banyak banyak juga dari konsumennya itu yang sudah cocok dari produk tersebut. Kenapa nggak jujur aja sesuai uji labnya dari awal? Dan bahkan akhir-akhir ini banyak juga yang klarifikasi dari beberapa brand besar, kayak misalnya Seruni itu langsung klarifikasi dan akhirnya langsung menaikkan kadar sesuai klaimnya. Apakah dan yang saya tanyakan lagi, apakah itu kesalahan dari pabrik atau dari ownernya sendiri yang menyuruh pabriknya untuk menjadikan produk tersebut overclaim? Terima kasih. Ya, monggo Pak Wahyu. Itu yang kita tahun lalu juga bisa dibahas, Pak. Monggo, Pak. Oke, Bu. Monggo, Siap. monggo. Langsung aja, Bu ya. Bu Ya, ya. langsung Langsung monggo. aja, Pak. Oke, Ya, oke. langsung aja, Pak. Oke. Jadi, gitu teman-teman. Menariknya, sedikit, sedikit cerita dulu ya. Prolog dulu. Menarik ya. Kemarin kita matching fund itu ngangkat unique selling-nya itu adalah overclaim. Menarik ya. Tahun lalu, MF tuh kita bikin Januari 2023 konsepnya. Dan kita ngangkat kosmetik itu nggak boleh overclaim gitu. Dan ternyata kita kemarin sama Bu Fia karena MF kita ya, itu kita senyum-senyum aja nih. Loh, ke sekarang kok sekarang orang pada rame nih overclaim. Padahal kita itu mau jadiin kita di brand kita itu unique sellingnya gitu. Kalau semua brand itu banyak yang overclaim gitu. Terus tahun kemudian itu setahun setengah kayaknya ya. Tahun kemudian ternyata itu terjadi gitu. Jadi di BPOM peraturan BPOM itu menyebutkan bahwa
sebenarnya kita tuh harus jujur, teman-teman. Jadi ketika kita mau menerbitkan klaim, itu harus sesuai dengan apa yang ada di produk kita. Masalahnya adalah beberapa beberapa apa namanya owner itu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara mengelabui customernya, sehingga itu membuat masalah nanti di pasaran, termasuk keamanan dari customer itu. Memang akan instan, teman-teman. Ketika kita bilang harusnya ini bisa, harusnya 3 bulan untuk misalnya untuk menyerahkan, kemudian dibikin cuma 2 minggu. Bahkan ada yang ekstrim, teman-teman, gini. Ada yang ekstrim gini ya, mungkin secara teknis di farmasi, di Bepom tuh ada yang didaftarinnya misalnya Haki nggak ada, hidrokuinan tuh nggak ada di notifikasinya, tapi di produksinya ada hidrokuinan, bayangin. Jadi untuk notifikasi kan di uji labnya nanti yang dikirim sampel rutin retensi macam-macam itu tanpa Haki, tapi yang dijual tuh dengan Haki. Haki itu hidrokuinon. Dan itu kan sudah hidrokuinon kan sekarang udah dilarang ya sama Bepom gitu. Itu yang praktek di lapangan gitu. Eh, Bisa jadi kayak beberapa yang sekarang itu ada overclaim itu, sebenarnya kasus-kasus itu udah lama sebenarnya. Jadi kasus-kasus yang overclaim itu sebenarnya udah lama, apalagi dengan bertambahnya ini kan jadi mumet kan. Ini keunikanku apa ya gitu kan. Jadi dia nggak bisa develop, nggak punya ide lagi untuk di produk, nggak bisa punya ide lagi gimana konsep baru. Akhirnya main yang melanggar aturan, yaitu dengan melakukan overclaim. Nah, teman-teman, saya dapat bocoran sebenarnya dari tahun lalu sama teman Bipom gitu, karena kita ada punya teman di Bipom gitu. Eh, Kang Wahyu, jangan overclaim karena kita sudah punya badan digital yang mengecek bagaimana teman-teman bisa pengusaha kosmetik itu akan kampanye, kampanye iklan ya, iklan, mensuarakan market apa namanya, mensuarakan si brand apa produknya gitu. Mereka juga udah punya badan khusus walaupun memang belum belum banyak ya karena baru dibentuk tahun 2022. Jadi kayaknya akan perlu evaluasi terus-menerus, perlu perbaikan terus-menerus. Tapi masyarakat kita itu sudah pintar karena kan banyak brand yang masuk sehingga banyak edukasi yang masuk. Nah, edukasi yang masuk itu menyebabkan customer kita, pelanggan customer kosmetik ya, terutama skincare itu akan semakin teredukasi. Kalau misalnya kita overclaim, bohong, itu mereka ngerti. Bayangin tahun 2020, anak 12 tahun, kelas 12 tahun kelas berapa? Kelas 6 SD ya, eh itu tahu istilah fungal akne. Teman-teman tahu nggak kira-kira fungal akne apa? Anak 12 tahun, SD loh, tahu fungal akne. Dan kemudian dia mengkritik kandungan steril alkohol di produk kita. Padahal sebenarnya nggak ada kaitannya. Tapi dia sampai mengkritik formula, bayangin. Ingredientnya dikritik. Bayangin. Anak 12 tahun, saya tercengang waktu itu. Nah, dari situ kita sadar. Kalau dalam bisnis itu harus jujur. Karena customer kita itu udah pintar sekarang. Karena mungkin karena terlalu terpapar banyak brand, mereka akhirnya semakin selektif, semakin mencari informasi makin banyak. Jadi ketika membeli membeli produk itu cari yang jujur, cari yang memang tidak ada klaim. Makanya kemarin Hanaswi, ketika yang lain overclaim, dia ternyata dicek sama dokter detektif itu ternyata benar 5% dan dia klaimnya emang 5% retinolnya, akhirnya laku banget gitu. Akhirnya sampai sekarang bingung, orderan banyak banget tuh Hanaswi. Jadi yang dilakukan, kenapa mereka bikin ya karena duit gitu. Ujung-ujungnya ya karena profit dan mereka udah stuck sebenarnya di ide. Makanya harapannya sebenarnya itu apoteker ya. Maksud saya gini, itu kan yang kayak gitu kan apoteker. Harapannya sebenarnya apoteker itu bisa jadi leading, bisa leading ya, di leader untuk eh, apa ya, membuat kosmetik yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Menarik tuh, kemarin saya sama Bu Fia senyum-senyum. Loh, ini kan kita bahas tahun lalu. Ternyata jadi trending topik nih sekarang. Oke, ada cukup jelas atau ada yang perlu tanyakan? Jelas Pak Wahyu, terima kasih. Ya, oke, oke. Oke, nanggapi sedikit ya. Jadi emang tahun lalu tuh kita ketika cerita kayak gitu mungkin pada ini ya Pak, ya kayak
Tidak Dari percaya ya. reviewernya tuh kayak ah masa sih gitu. Jadi kan kita Iya, ya kan memang karena Pak Wahyu dapat info dari temen dalam lah ya. Maksudnya dalam-dalam. terus juga menyadari bahwa banyak banget overclaim. Nah, mungkin adik-adik juga udah tahu ya kalau juga saya sudah info kalau untuk notifikasi, nah mungkin ini kaitannya sama notifikasi ya Pak Wahyu ya. Jadi kan notifikasi kosmetik kan tidak lebih susah dibanding obat ya Pak Wahyu ya. Dan Hmm. dari BPOM-nya kan memang nggak minta bukti pengujian gitu ya. Jadi kalau kita mau klaim ya sesuai bukti yang kita punya kan ya Pak Wahyu ya. Jadi misalnya Hmm. misal kalau nggak salah Pak Wahyu kan juga pernah cerita ya. Misalnya kita klaimnya mencerahkan, berarti itu sebenarnya buktinya cukup dari paper aja penelitian orang lain kan cukup ya. Kecuali kalau kita ngeklaim SPF berapa itu kan berarti harus diuji gitu ya Pak Wahyu ya. Jadi mungkin itu yang makanya mungkin ya lebih mudah gitu lah dibandingkan obat. Kalau obat kan memang harus diuji semua kayak gitu. Kalau kosmetik enggak gitu. Jadi makanya kita ngangkat itu tahun kemarin buat matching fund itu kita ngajuin hibah kan ke apa ke Dikti kayak gitu. Kita ngangkat tema ini kayak gitu ya. Memang kalau yang bukan eh, di bidang ini kan nggak begitu paham kayak gitu. Makanya kita juga kaget tuh. Oh ya kejadian beneran gitu ya. Jadi publik malah tambah semakin ini ya kritis gitu jadinya. Ya mungkin itu ya Dedek. Jadi harapannya yang kita yang lebih tahu, yang farmasi itu bisa bikin yang bagus lah gitu. Jadi nggak cuma kayak bisnis aja, tapi juga harus bikin yang beneran. Apalagi obat kita kan juga punya farmakope gitu kan. Jadi kita tahu lah standarnya gimana gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Apa aja boleh, izin edar boleh, notifikasi atau mungkin kaitannya dengan buat makalah. Udah dibikin belum makalahnya? Nah itu. Nanti. Jadi eh ini kita datangkan Pak Wahyu di sini buat gambaran ya adik-adik. Jadi nanti setelah ini kan mengerjakan proyek kelas, bikin produk, habis itu nanti pameran. Nah saat pameran nanti itu juga akan ada juri asli gitu ya. Kita datangkan juri dari FEB nih Pak Wahyu. Jadi bocoran ya spill jadi dari Fakultas Ekonomi ini temannya Bu Elsa ya. Jadi bisa beneran kan nanti saat pitch itu juga dilihat sih gitu. Jadi kita nggak cuma formasi aja gitu. Jadi latihan ya siapa tahu nanti mereka beberapa tahun ke depan bisa jadi kayak Pak Wahyu gitu ya penerus. Jadi nggak ya mungkin kalau ada yang pengen beda gitu. Oke, mungkin uh, Elsa masih ada nggak ya? Bu Elsa. Bu Elsa apakah ada tambahan Bu? Nanya. Oh, Bu Elsa ini tadi kelempar Zoom soalnya tadi kayak mau nanya Bu Elsa tapi kayaknya kelempar. Oke, dari ADD ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Nah, kalau gitu saya mau tanya dikit ya Pak Wahyu. Boleh nggak kasih gambaran aja Pak Wahyu? Jadi kan kalau tahun kemarin kan kita lebih ke STP dan sebagainya gitu ya. Kalau ini kan tadi tentang breeding juga. Nah, saya tapi mau nanyanya terkait notifikasi, boleh nggak? Ini kan dikasih sedikit gitu ya, biar adik-adik tuh tahu notifikasi kosmetik itu apa sih? Karena memang kalau belajar peraturan kita masih di semester 7 gitu, jadi ya gambaran dasar aja gitu. Seperti apa notifikasi, kemudian kalau klaim itu gimana sih kayak gitu. Boleh, boleh, boleh. Jadi eh, terkait notifikasi itu teman-teman sebenarnya kita itu kosmetik lebih mudah dari Indonesia itu. Jadi mudah sekali. Misalnya kita ada dua dua hal. Kita bisa bikin pabrik ataupun kita bisa maklon untuk proses produk gitu. Bisa maklon, bisa bikin pabrik sendiri. Jadi kosmetik itu pun juga industri kosmetik juga ada kelas A, kelas B. B itu biasanya untuk topikal aja di bagian-bagian luar yang tidak meribet ya. Kalau Commerce One itu nggak ada lab, nggak ada uji lab gitu ya. Itu harus punya lab laboratory. Dan notifikasi itu sekarang itu tuh ada dibagi ada dua. Tadi ada maklon sama pabrik ya. Kalau maklon sekarang itu harus punya gudang, harus punya gudang apa namanya? Namanya Badan Usaha Pennotifikasi Pemilik Notifikasi ya, BUPN atau istilahnya BUPN gitu ya. Dan sekarang lagi digalakkan teman-teman. Jadi tapi jangan khawatir ya. Kalau teman-teman pengen cari yang memang bisa yang punya gudang. Jadi sebenarnya potensinya besar. Jadi sekarang malah
malah diliatin gitu ya. Karena regulasi BPOM itu akhirnya menunjukkan, oh berarti apoteker ini harus yang punya brand kosmetik sebenarnya gitu. Tersiratnya dari BPOM itu. Karena syarat punya gudang kosmetik itu, gudang yang untuk pemohon usaha pemilik sertifikasi itu, badan usaha pemilik sertifikasi itu harus minimal adalah apoteker atau asisten apoteker. Jadi ketika memang apa namanya teman-teman mau bikin, ya teman-teman punya privilege dibandingkan dengan yang lain gitu. Dan harapannya banyak apoteker yang masuk gitu ya. Bukan hanya nanti kita jadi namanya jadi bagus apoteker, tapi juga akan memberikan dampak positif dengan adanya apa ya kepercayaan masyarakat ya. Apoteker tuh oke gitu. Apa namanya? Oh, ternyata apoteker memang bidangnya di sini, gitu. Nah, kemudian setelah kita harus punya BUPN, maka kita bisa melakukan notifikasi dengan kalau kita udah punya produk. Dan sebelum punya itu notifikasi itu kita harus mendaftarkan brand kita ke Kemenkumham dan terdata sebagai merek yang memang udah ter, terdata ya dan terakui atau terpublikasi bahwa memang tidak ada yang nampilin kita. Dan sekedar info aja, sebelum teman-teman bikin brand itu harus dipastikan bahwa brandnya belum pernah dipakai oleh siapapun karena itu akan jadi masalah nanti ketika misalnya teman-teman ternyata brandnya namanya ada yang pakai itu bisa jadi klaim bisa tarung-tarungan berapa miliaran itu dan pernah kasus ya kayak misalnya Meta Meta Facebook itu kan pernah ada yang pernah pakai Meta ternyata perusahaan sepatu ya kalau nggak salah ya atau lupa saya dan itu akhirnya dibeli lah dibayar sama Mark Zuckerberg ya karena emang perusahaan kecil dan dibayar akhirnya karena udah lanjut nama Meta ke Prebensu macam-macam terus pasti nama itu nggak ada itu nanti kan ada Kemenkumham tadi kan saya share ya sempat saya share ada yang perlu izinnya sebentar ini saya share ya nah ini nih mana tadi Itu kan. Bukan nih bentar, sorry. Nah yang penting itu untuk mendapatkan notifikasi pertama kita harus punya perusahaannya itu minimal CV jadi minimal itu CV. Jadi kalau CV itu adalah perorangan, kalau PT itu adalah modalnya bareng-bareng. Jadi banyak orang ya perseroan. Kemudian ada badan usaha pemilik notifikasi. Jadi ini ya. Jadi badan usaha pemilik notifikasi itu kita harus punya dan kita udah. Dan gudangnya nggak ribet teman-teman. Ukurannya itu bebas. Ukurannya bebas asal memenuhi CDOB. Jadi dan itu nggak ribet. Asal misalnya nggak boleh lantai, boleh tembok. Jadi nggak masalah. Karena kan standarnya cuma gudang aja nyimpan. Dan harus ada pendingin. Pendinginnya kalau di Malang kayaknya nggak perlu ya. Kalau misalnya teman-teman punya gudang di Malang, misal suhunya itu rata-rata 25 derajat Celcius atau di bawah 30. Jadi kalau suhunya di area Malang 30 ya udah. Dengan bukti tadi nggak usah pakai itu pendingin yang lebih banyak gitu ya. Karena memang nggak ribet sebenarnya secara regulasi. Tapi yang paling pentingnya adalah penanggung jawabnya harus apoteker atau asisten apoteker. Kemudian merek ya, ini formnya kita ada aplikasi. Dari ini nanti kita ajuin ke Kemenkumham. Pak Wahyu, mohon maaf. Pak Wahyu apalagi share screen ya? Di, Oh iya, karena ini nggak ada. oh nggak muncul ya, sorry Iya, sorry iya, sorry iya. Boleh. Ini. Tolong. sorry. Nah, ini sorry. Oh, iya, muncul ya. Nah ini dia tadi ya, ada NIB, ada BUPN, ada merek, ada surat kontrak. Nah ini surat kontrak untuk sama maklon, tempat maklon. Jadi legalnya cuma ini aja yang dibutuhkan. Gak berat kan sebenarnya. Bayangin ini kita bikin produk loh. Pokok produk yang saya bikin BPOM ya nggak berat kan, menurut saya. Jadi kan apalagi sekarang teman-teman bisa suka suplemen ya sebenarnya. Ini kan eh syaratnya cuma ini aja. Ini BPN sama merek dan surat kontrak. Itu udah cukup. Itu nanti kita bisa bikin head account di BPOM dan kita boleh masukin produk-produk kita. Itu aja Bu Fia sebenarnya. Dari proses notifikasinya itu kemudian bayarnya juga murah, per produk cuma 500 ribu aja.
dan kita nggak wajib kayak misalnya laporan kayak kita operin pemusnahan macam-macam itu ya. Itu juga nggak terlalu banyak dan itu kalau teman-teman Macron yang melakukan itu semua nanti kalau misalnya kayak kirim sampel macam-macam itu dari tempat Macron. Jadi kita cuma terima produknya udah jadi dikirim ke gudang kita dan kita jual. Itu aja sih. Gitu. Itu prosesnya berapa lama ya Pak kalau ngajukan notif? Tergantung Bu. Jadi kalau misalnya Macron aja, misalnya sorry untuk notifikasi aja sebenarnya 14 hari kerja. Cukup 14 hari kerja aja sebenarnya. Untuk notifikasi notifikasi. Biasanya yang lama itu approval ya. Approval di contohnya konten konten labelnya itu loh. Konten label kosmetik itu kadang-kadang kita kan kalau kosmetik itu nggak boleh apa namanya menyembuhkan macam-macam gitu kan nggak boleh. Kemudian nggak boleh kontennya tuh terlalu ke arah kosmetik macam-macam nggak boleh. Dan kontennya itu eh misalnya bahan itu harus diukur dari yang terbanyak ke yang terkecil gitu-gitu lah. Tergantung ya, ada berapa revisi yang tapi kalau misalnya normal semua 14 hari kerja udah keluar sih. Oh ya, Ya, oke. Ya Pak Wahyu. Terima kasih. sama-sama Bu. Iya. Eh, boleh saya mau gantian share screen sebentar ya. Saya mau nunjukin Pak Wahyu sama adik-adik di sini. Kebetulan, kelihatan nggak? Ini kita, ini kan kita banget ya Pak ya. Ini jadi ini berkaitan dengan PKM tapi PKMK Pak Wahyu. Jadi kewirausahaan ini buat adik-adik Oke, oke. yang saya saran aja yang sekarang ikut Kosmeto bikin produk baik yang adik-adik di UB maupun yang non UB silakan nanti. Oh tapi kalian beda ini ya, satu kelompok tapi beda univ. Ya udah nanti ya kira-kira intinya ini bisa menjadi bekal buat kalau mau ikut PKMK karena PKMK ini banyak yang bikin produk kosmetik tapi bukan farmasi gitu. Jadi kan kayak Man-Eman misalnya kayak gini body wash, face wash, ya pakai jengkol ya kayak gitu. Ini kan mungkin nanti yang agak beda adalah ada hitung-hitungannya ini yang Pak Oyi, yang mungkin kita masih harus belajar ya kayak BEP, APB kayak gitu. Sama strategi Hmm. pemasaran ini yang anak farmasi mungkin belum begitu bisa. Kalau bikin produknya bisa tapi ngejualinya mungkin masih kurang. Nah, itu nanti bisa belajar pelan-pelan ya di luar itu. Saya mau nunjukin itu sama satu lagi nih. Nah, ini kan contoh juga saya baru ingat ada yang tahun kemarin tuh ada juga ini ya Pak Bayu kan waktu kemarin ikut ya waktu presentasi ada yang bikin buat lip care kayak gitu juga. Nah, ini sebenarnya bisa banget kalau nanti dilanjutin ke PKMK. Jadi kan Maneman ya udah bikin, pernah bikin tapi nggak diapa-apain. Mungkin silahkan bisa kalau mau diikutkan lomba, nggak cuma PKM tapi lomba kewirausahaan juga banyak ya gitu. Nah, itu mungkin bisa. Oke, saya rasa karena mungkin udah dulu ya. Bu Elsa tadi mau nanya tapi udah join lagi belum? Oh ya udah, lempar lagi. Oke ya udah. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Pak Wahyu. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang kita butuh lagi gitu nanti kita Silakan, kontak silakan. lagi. Dan Pak Wahyu ini ketua IAF ya. Jadi ada nanti kalau lulus dari S1 itu masih lama 2 tahun lagi kayaknya. Nanti bergabung ke IAF kayak gitu. Karena kita banyak program baru. Oke, ya sebelum saya tutup, mungkin bisa on cam kita foto bentar buat adik-adik. Udah ngantuk gitu ya, nggak apa-apa. Udah ngantuk ya. Ya Sudah. iya, karena mereka juga kuliah kemarin, kuliah solid. Gitu. Semester 5 ini praktikumnya banyak satu minggu berapa kali ya? 5 kayaknya. Atau berapa ya? Tiga apa-apa. Nggak apa-apa. Ini juga ada adik-adik. Ini oh ya Pak Wayu ini ada adik-adik dari univ lain. Jadi ada MBKM inbound istilahnya. Jadi mereka Apa itu? kuliah. Jadi kalau MBKM kan tahu ya Pak, MBKM itu ada inbound dan outbound. Kalau outbound itu anak kita yang lagi keluar nih juga ada misal anak semester 7 ini ada yang keluar misal ke univ lain gitu ya praktek. Kalau ini dari Oh, adik-adik univ lain ke kita. Jadi kayak tapi asinkron atau daring kayak gini modelnya. Jadi ini ada oh, teman-teman oh. dari univ lain. Oke, saya ambil foto ya. Satu, dua, tiga. Bentar, bentar, bentar. Ulang, ulang. Satu, dua, tiga. Oke. Ini tadi saya izin saya record juga ya Pak ya biar bisa belajar lagi. Saya yang gambar kedua, saya ambil foto. Satu, dua, tiga. Oke, ini kayaknya ya oke. Dua aja, yang lainnya nggak mau off cam ya on cam ya udah.
Oke, mungkin itu saya akhiri ya. Adik-adik, kalau ada pertanyaan itu bisa nyusul. Saya ucapkan terima kasih banget buat Pak Wahyu karena udah ngeluangin waktunya buat ngasih sharing ya ke ilmu ke adik-adik semua karena ilmu ini nggak ada di kuliah di kurikulum kita tuh nggak ada di S1-nya. Jadi kita butuh dari praktisi ya untuk ngasih masukan buat adik-adik semua. Ya, mau doanya semoga adik-adik nanti bisa bikin produk yang oke gitu, yang bisa mempertimbangkan tadi beberapa hal yang sudah dipelajari. Nanti juga akan dipamerkan. Nanti biasanya kita juga ngundang dari SMA buat nanti datang waktu acara itu uh, project class tadi. Gitu. Ya udah. Jadi have fun aja ya, jangan tertekan nih mata kuliah ini kosmeto aromaterapi gitu. Semangat buat adik semua. Terima kasih Pak Wahyu. Langsung Terima saya kasih. tutup. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam lagi. Selamat istirahat semuanya.